Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa gereja Katolik begitu keras mempertahankan bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup? Padahal di luar sana, mengganti pasangan terkadang terasa semudah mengganti ponsel yang sudah usang. Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Senang sekali saya, Alin, bisa kembali menemani ruang dengar dan ruang pandang Anda. Materi kali ini kita akan membahas topik kesetiaan dalam pernikahan Katolik. Kita tidak akan bicara soal teori yang muluk-muluk, tapi kita akan membedah mengapa kesetiaan itu bukan sekedar bertahan, melainkan sebuah seni mencintai yang membebaskan. Siapkan kopi atau teh Anda, duduk yang nyaman, dan mari kita masuk ke dalam refleksi hati ini. Bagian 1. Kesetiaan bukan tentang perasaan, tapi keputusan. Kita sering terjebak pada romantisasi film-film Hollywood yang bilang kalau cinta itu soal chemistry. Kalau chemistry-nya hilang, ya sudah, selesai. Tapi dalam katekese keluarga Katolik, kita belajar sesuatu yang berbeda. Kesetiaan itu seringkali dimulai justru saat perasaan cinta itu sedang tidur siang. Ada kalanya kita melihat pasangan kita dan merasa, aduh kok dia menyebalkan sekali ya hari ini. Disitulah kesetiaan diuji. Dalam kitab suci, tepatnya di Matius 19 ayat 6, dikatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini bukan ancaman loh, tapi sebuah jaminan keamanan. Bayangkan, pernikahan itu seperti sebuah rumah. Kesetiaan adalah fondasinya. Kalau fondasinya goyah setiap kali ada badai perasaan, rumah itu tidak akan pernah nyaman dihuni. Santo Agustinus, salah satu bapak gereja kita, pernah menekankan pentingnya fides atau kesetiaan sebagai salah satu dari 3 kebaikan pernikahan. Baginya, kesetiaan adalah janji untuk tidak memberikan tubuh dan hati kepada orang lain selain pasangan sah. Jadi, saat Anda memilih untuk tetap tersenyum dan membuatkan kopi untuk suami atau istri, meskipun sedang kesal, Anda sedang mempraktekkan katekese yang paling nyata. Tips praktis? 1. Ritual 5 menit. Luangkan 5 menit setiap pagi untuk menatap mata pasangan dan mengucap syukur atas kehadirannya sebelum memulai kesibukan. Kedua, afirmasi harian. Katakan, aku memilihmu lagi hari ini, secara lisan atau lewat pesan singkat di tengah jam kerja. Bagian 2. Menghadapi gangguan di era digital. Nah, ini bagian yang agak sensitif nih, tapi perlu kita bahas sambil santai. Zaman sekarang, tantangan kesetiaan dalam pernikahan Katolik bukan cuma soal orang ketiga secara fisik, tapi orang ketiga yang ada di layar smartphone kita. Pernah tidak Anda sedang duduk berdua di sofa, tapi masing-masing sibuk scrolling TikTok atau Instagram? Secara fisik ada, tapi secara jiwa kita sedang selingkuh perhatian. Dokumen gereja Familiaris Concilio mengingatkan bahwa keluarga adalah gereja domestik. Di dalam gereja, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam rumah, komunikasi dengan pasangan adalah cara kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai algoritma media sosial lebih memahami keinginan kita daripada pasangan kita sendiri. Humorisnya, kadang kita lebih cepat membalas komentar orang asing di Facebook daripada menjawab pertanyaan istri tentang besok mau makan apa. Kesetiaan berarti memberikan kehadiran penuh atau presence, bukan sekedar kehadiran fisik atau attendance. Tips praktisnya, 1. Zona bebas gadget. Tetapkan area atau waktu tertentu, misalnya di meja makan atau setelah jam 9 malam, sebagai zona tanpa ponsel. Kedua, curhat langsung. Biasakan menceritakan kejadian lucu atau menyebalkan di kantor kepada pasangan terlebih dahulu sebelum mempostingnya di status media sosial. Bagian 3. Kekuatan sakramen sebagai bahan bakar. Mungkin ada yang membatin nih, Alin, bicara setia itu mudah, tapi menjalaninya berat. Betul sekali, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti tumbang. Itulah kenapa dalam gereja Katolik, pernikahan itu disebut sakramen. Sakramen berarti tanda kehadiran Allah yang nyata. Artinya, saat Anda mengucap janji nikah, Tuhan tidak cuma jadi saksi yang duduk di bangku depan, tapi Dia jadi pihak ketiga yang mengikat kalian. Dalam katekese keluarga, kita diingatkan bahwa rahnat sakramen itu seperti tabungan yang bisa kita cairkan kapan saja saat kita merasa kering. Saat kesabaran habis, mintalah pada pemilik kesabaran sejati.
Pengajaran Bapak Gereja awal seperti Tertullianus menggambarkan betapa indahnya pasangan Kristen yang berdoa bersama. Mereka saling menanggung beban, tidak ada yang saling menyembunyikan rahasia. Jadi kalau relasi terasa hambar, coba cek kapan terakhir kali kalian berlutut bersama di samping tempat tidur. Tips praktis: 1. Doa malam berdua. Cukup doa sederhana, saling mendoakan intensitas satu sama lain sebelum tidur. Kedua, menerima sakramen Ekaristi. Hadirlah di Misa Kudus bersama dan maknai komuni sebagai penyatuan kembali cinta kalian dalam cinta Kristus. Bagian 4. Memaafkan adalah bentuk tertinggi kesetiaan. Teman-teman, mari kita realistis. Tidak ada pernikahan yang isinya cuma pelangi dan bunga-bunga. Kesetiaan seringkali diuji melalui luka. Mungkin pasangan lupa hari ulang tahun pernikahan, atau lebih parah, ada kata-kata kasar yang terucap. Disinilah kesetiaan dalam pernikahan Katolik menunjukkan wajah aslinya, pengampunan. Menjadi setia berarti setia untuk terus memaafkan. Mengingat kembali katekese tentang kasih yang sabar dan murah hati, 1 Korintus 13. Pengampunan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Ingat, kita semua adalah orang berdosa yang sedang berusaha menjadi kudus lewat pasangan kita. Pasangan kita adalah alat pengamplas yang Tuhan pakai untuk menghaluskan karakter kita yang masih kasar. Jadi, kalau hari ini pasangan Anda membuat kesalahan, ingatlah berapa kali Tuhan sudah mengampuni Anda. Tips praktis. Pertama, kalimat maafkan aku. Jangan menunggu gengsi turun. Jadilah yang pertama meminta maaf meskipun Anda merasa benar 100%. Evaluasi mingguan, luangkan waktu kenca jujur untuk saling bertanya. Apa yang membuatmu sedih minggu ini karena perbuatanku? Penutup. Kesetiaan bukanlah penjara yang membelenggu kebebasan kita, melainkan pelabuhan yang membuat kita merasa aman untuk pulang. Pernikahan Katolik bukan tentang mencari orang yang sempurna, tapi tentang tetap setia pada orang yang tidak sempurna dengan cara-cara yang luar biasa. Semoga refleksi hari ini memperkuat fondasi rumah tangga Anda semua. Jangan lupa untuk terus memelihara api cinta itu, sekecil apapun cahayanya saat ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan refleksi Anda di kolom komentar, dan share video ini ke pasangan atau grup lingkungan Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Alin Podcast agar tidak ketinggalan materi katekese keluarga lainnya. Saya Alin, pamit undur diri. Tuhan memberkati keluarga Anda. Bye-bye.